Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula sayyidi kulli kafal arbi hashim mustafa wa alihi dawil huda man syubbihu bi anjul fil ihtida. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannadah idza ta'arafa laha intalafa wa ma tanakara laha ikhtalafa. Rawahu Tirmidzi. Alhamdulillah, subuh yang hebat, subuh yang diiringi dengan hujan adalah rahmat Allah yang luar biasa. Maka kita berdoa karena hujan, disunahkan berdoa dengan doa Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan yang penuh atau banyak manfaat. Amin. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang kuat, orang yang hebat dan mantap, karena bisa mengalahkan tempat tidur, bisa mengalahkan tidur, kantuk, dan semuanya. Orang-orang yang kuat bukan orang yang pegulat, yang hebat, yang bisa mengalahkan lawan-lawannya. Bukan pelari sprint yang 1 menitnya bisa melampaui 200 meter. Karena 12 detik atau 15 detik, 30 detik bisa sampai 100 meter itu sprint. Nah, tapi dia nggak sanggup ke masjid. Bukan orang yang bekerja keras yang hebat, sejak jam 4 sudah bangun, tapi dia dorong gerobak. Tapi ke masjid dia nggak sanggup. Nah, alhamdulillah, ini hamba Allah pilihan, ya, mengalahkan itu semua dan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena mendapatkan dunia dan segala isinya, yaitu dengan sunnah qobliyah subuhnya atau sunnah fajarnya. Masya Allah, apalagi subuhnya disaksikan malaikat, luar biasa. Alhamdulillah. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat dan kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad dan mendapat tempat yang paling nikmat, yakni al-jannah. Dan salah satu surganya itu adalah Jannatu 'Adn, yaitu surga yang diisi oleh taman atau surga yang di situ taman-tamannya, kemudian di bawah mengalir sungai-sungai, disiapkan bidadari yang suci dan Allah ridho. Ya, itu digambarkan dalam surah Ali Imran, ya, ayat 13, 14, 15, 16, 17 tentang surga Aden. Nah, ternyata dalam surga Aden itu kita tidak sendiri. Bapak enggak sendiri, istri enggak sendiri, anak enggak sendiri, tapi diajak ke sekeluarga. Itu motor mobil siapa itu? Pertanyaannya, Bapak Ibu mau enggak masuk surga sekeluarga?
Mana nggak ada jawabannya. Teman-teman di TikTok udah banyak nonton. Mau nggak nih diajak ke surga sekeluarga? Mau mengajak apa enggak? Semoga malaikat mendengar ini dan malaikat mencatat nih, malaikat Raqib. Kata Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Masya Allah. Ini Allah menggambarkan yang luar biasa. Jannatu adn. Saya kok hilang. Surga adn. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh. Wa man sholaha. Jadi syarat pertama masuk surga Aden maaf ya guys. Pertama adalah orang soleh. Jadi keluarga yang soleh, dirinya soleh. Nah, surga-surga Aden mereka masuk bersama wamang solaha, yaitu orang yang soleh. Siapa yang soleh ini? Dirinya. Lalu siapa lagi? Min abaihim, yaitu dari bapak-bapak mereka. Siapa ini Pak? Pertama siapa? Orang tua kandung beserta ibu. Lalu siapa lagi? Ke atas, jadi kakek dan nenek. Terus siapa lagi? Orang tuanya kakek nenek. Berarti siapa ini? Hah? Buyut. Lalu siapa lagi? Orang tuanya buyut, yaitu cicit tetangga. Cangga apa cicit dulu? Cangga. Terus orang tuanya cangga. Ke atas terus sampai kita nggak kenal lagi, nggak tahu. Jadi masya Allah, ternyata kalau soleh ini bapaknya soleh, kakeknya soleh, bapaknya kakeknya soleh, bapaknya kakeknya kakek soleh, terus itu terbawa otomatis. Satu tuh. Lalu siapa lagi? Wa azwajihim, istri-istri mereka. Jadi bukan cuma satu Pak Gaya. Azwaj itu jamak ya, kalau satu zawjan. Tapi ini azwaj yaitu istri-istri. Masya Allah. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka. Jadi yang mana itu yang dibawa tuh? Istri yang solihah, yang sefrekuensi dengan suaminya, pasangannya. Enggak cukup itu, waduryatim, dan juga anak-anaknya. Lalu anak-anaknya punya anak, anaknya punya anak, dia punya anak lagi, anaknya punya anak, punya anak lagi. Jadi anak, cucu, cicit, terus buyut. Kalau keluar buyut bukan. Terus sampai tak terhingga kita nggak tahu lagi. Ternyata anak-anak kita yang kita solehkan, yang kita solehkan itu nanti akan melahirkan anak yang soleh lagi. Terus begitu maka akan terbawa. Beda dengan Nuh. Begitu Allah takdirkan sebagai untuk kisah untuk kita, ya, Kan'an dan istrinya ibunya, jadi istrinya Nuh, mereka gak soleh. Begitu Nuh ngomong, wahai Tuhanku, anakku ajak bersama kami. Jawaban Allah, laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Kenapa? Ghairu soleh, dia gak soleh. Mohon maaf ayah bunda, teman-teman TikTok dan semuanya,
ternyata anak yang tidak soleh, istri yang tidak solihah, dia tidak ahli. Kata Allah, laisa min ahlik, itu bukan keluarga kamu. Jadi yang kita dianggap keluarga siapa itu? Yaitu anak, istri, anak, cucu yang soleh, nanti akan nyambung, akan tertarik otomatis ke dalam surga. Maka tugas kita, ayah, bunda, anak-anak kami, cucu-cucu kami adalah menjadikan mereka soleh. Gimana caranya? Ya standar, teori, dan alhamdulillah sudah kita buktikan ya, memilihkan sekolah, memilihkan jodoh, kemudian memilihkan setelah lahir, memilihkan mereka, mendidik mereka, memilihkan sekolah mereka, sampai ke pesantren mereka, kemudian kuliah mereka, lalu menikahkan anak-anak mereka. Sampai segitunya Pak ternyata. Mas Gaya, mana sampai gitu? Bukan. Oh, kalau biasanya kan cicit sama. Oh iya, jangan ledak ya. Bisa nggak dipindahin itu? Bisa. Ya Allah. Jadi syaratnya soleh Pak. Itu Allah membantah ketika Nuh ngomong, ya Allah, anak kami. Jawabannya Allah, ghairu soleh, dia bukan soleh. Jadi yang tidak ikut bapaknya, yang bapaknya udah masya Allah, udah sholatnya 5 waktu, udah keren, udah jamaah, ya. Itu Allah langsung ngomong ketika teriak, ya Rob, anakku biar ikut aku. Karena si anak ini ketika diajak apa? Ayah. Itu ada yang komen tuh, Pajero bunyi. Kok Pajero? Bukan Pajero, motor kan itu di luar masjid. Ada yang ngomong begitu masalahnya. Pajero. Ganggu juga ya. Pindahin. Maaf jamaah. Jadi hilang konsepnya. Ketersambungan soleh ini bahkan surah Al-Kahfi itu sampai Allah ketika Nabi Musa bersama Khidir ikut, itu nggak sabar karena Khidir itu membunuh anak, membunuh orang atau anak tuh ya, lupa, anak. Kemudian mendirikan bangunan yang roboh. Ternyata di bawahnya, ini yang saya ceritain, bawahnya itu ada harta yang disimpan untuk anak-anak. Nah, orang tua yang soleh ini menyiapkan dana kehidupan untuk anak-anak yatimnya. Masya Allah. Allah bilang, bapaknya soleh, maka meninggalkan harta untuk anak-anaknya. Meskipun meninggal, dia siapkan harta untuk anak-anaknya. Pelajaran yang kita ambil adalah, ya Allah ya Rabbi, kesolehan orang tua ini mesti diturunkan. Dan caranya didik mereka dengan didikan yang baik. Bisa apa enggak? Bisa kalau mau. Maka Pak, 99,99% anak-anak itu adalah kita yang menentukan. Buktinya apa? Sejak anak lahir sampai dia SMA itu kita semuanya. Waktu kecil anak diasuh siapa, bayi, kita menentukan. Kemudian ngomongnya apa untuk anak-anak, kita menentukan. Kemudian sampai sekolah, di pra sekolah, bahkan sekarang udah ada daycare misalnya, kita menentukan. Setelah itu masuk dini, sekolah dini, apa namanya itu,
toddler atau lah pokoknya begitu, praTK, TK, SD, itu kita pilihkan. Itu tujuannya adalah mendidik mereka agar jadi anak yang soleh. Nah kalau salah naruh di sekolah, salah naruh dia di sekolah, maka orang tua, dan ternyata kata Rasulullah adalah al-waladu min kasbi abi, anak-anak itu adalah hasil usaha orang tua. Jadi apapun anak itu hasil kita, maka kita yang paling salah kalau anak kita salah. Termasuk menjadikan mereka anak-anak pemberani, anak-anak yang berani hidup, berani beresiko, berani bertanggung jawab, berani disiplin. Itu kita milih. Saya sering sampaikan di dalam kajian-kajian itu. Kemarin saya di Neo Soho ngisi itu duhur. Ada anak bertanya, dan anaknya maksudnya anak itu orang. Dia sudah umur 35 tahun, belum menikah. Saya tanya, kenapa nggak menikah? Belum kerja Ustaz. Lah kan, maksudnya belum punya duit banyak begitu. Nikah itu tidak perlu kerjaan, tidak perlu duit. Menikah itu cukup di akad nikah kan ada orang tua, wali dari wali perempuannya, ada saksi dari perempuan satu, saksi dari laki-laki satu, ada jam kabul mahar, beres. Mana nggak ada nyebut biaya situ, nggak ada nyebut biaya. Kenapa dibikin susah? Jadikan anak pemberani, berani kerja, berani menikah, mengambil putusan, berani berisiko. Ternyata begitu sudah menikah, semuanya dimudahkan oleh Allah. An-Nur ayat 32, ya, dan nikahkanlah orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang sudah sanggup menikah, ya. Kemudian para hamba sahayamu yang sudah bisa umur cukup, menikahkan, bahasa saya begitu. Setelah itu, kalau kamu khawatir miskin, Allah bikin mampu kamu. Allah Maha Luas karunia-Nya. Itu surah An-Nur 32. Nah, akhirnya kaget dia, ya Allah, ternyata menikah itu nggak perlu biaya. Iya. Apalagi kalau nikahnya di KUA itu nggak bayar. Kalau keluar baru bayar 600, cuma 600.000. Yang mahal apanya? Yang mahal itu adatnya. Tugas kita orang tua menikahkan, maka jadikan anak-anaknya anak pemberani, anak-anak warrior, pejuang, bukan anak-anak yang loser, anak-anak yang tenggelam, yang takut, tidak berani. Demi Allah, kalau kita ajarkan itu ke dalam hati benak mereka dan kita tentukan mereka, maka mereka akan berani. Setelah sarjana harus menikah, sarjana harus bekerja, dan bekerja kita carikan, kalau nggak bisa kita berikan pekerjaan mereka. Luar biasa. Nah, ini kalau dalam Al-Kahfi itu ceritanya adalah ketika rumah roboh didirikan oleh Syekh Khidir, lalu kemudian Musa berkata, kamu bisa minta upah karena udah bekerja. Ternyata di ayat itu Allah jelaskan bahwa di bawah bangunan ini ada harta yang disimpan oleh bapak yang soleh. Kalau itu gambaran harta disimpan untuk anak-anaknya dan dari bapak yang soleh, kita nggak punya duit misalnya, harta nggak bisa menyiapkan, ya pendidikan mereka, akidah mereka, agama mereka, itu simpanan yang terindah. Bagaimana tuh? Sejak mereka di dalam kandungan, bapak ibunya sudah bismillah, ya, baca doa sebelum olahraga bahagia itu. Setelah itu sholawat. Setelah itu baca doa yang menghindari setan, baca doa kepada Allah, minta perlindungan dari setan, sehingga ibadah itu nikmat, Allah ridho. Lalu dua-duanya senang menyenangkan, maka akhirnya jadi ibadah yang besar pahalanya. Lalu lahirlah anak. Anak-anak yang lahir inilah jadi simpanan kita, jadi usaha kita untuk menjadikan mereka orang yang hebat kelak. Yaitu siapa itu? Anak yang berani dengan akidahnya, anak yang berani dengan tanggung jawabnya, anak yang berani mengambil risiko. Tidak anak-anak yang cemen, yang ketika kerja kamu, saya nggak bisa,
nikah kamu, saya belum berani. Itu anak-anak yang harus kita jadikan sebagai pemberani, warrior, bukan anak-anak yang loser yang ditanya kapan kamu, jawabannya nah enggak, tapi anak yang siap. Alhamdulillah. Lalu siapa mereka lagi? Waduriyatihim, anak-anak keturunan yang kuat, yang soleh ini kelak kalau orang tuanya belum atau enggak terlalu soleh, atau belum soleh, atau menjelang soleh, atau soleh sedikit, maka kelak mereka akan mengajak, yang akan menarik orang tuanya dengan istighfarnya, dengan doanya, dengan Al-Quran yang dia baca, dengan Al-Quran yang dia hafalkan. Maka Allah mengatakan ketika ditanya oleh orang tua masuk surga, yang saya sampaikan di mana-mana, di sini sudah diulang-ulang terus, ternyata Al-Quran yang dibaca anak-anak, dihafalkan semampunya anak-anak itu mengantarkan orang tua ke surga. Ya Rob, anna li hadi, wahai Rob kami, dengan apa hamba masuk surga? Allah menjawab, inna waladakum yaqra'ul Qur'an. Sungguh anak-anak kalian di dunia mereka baca Al-Quran. Maka saya pesankan pada ayah dan bunda penonton semua, ya, kita ini anak bukan? Kalau anak ya sudah, ini udah sering saya sampaikan, maka bacalah setiap hari Al-Quran. Jangan tinggalkan satu halaman pun, jangan tinggalkan satu ayat pun, mesti baca. Jangan tinggalkan Al-Quran, setiap hari mesti baca, dan itu berurutan sampai khatam, mesti. Nggak ada alasan tidak baca Al-Quran, ya. Tidak perlu alasan untuk berbuat baik, tidak perlu alasan jadi orang baik. Harus jadi orang baik, terus baik. Kalau ada kesalahan segera mohon ampun, tobat pada Allah SWT. Itu. Jamaah sekalian, lihat. Ketika orang-orang ini masuk surga bersama keluarganya, mengajak mereka, ternyata bukan hanya keluarga saja. Kata Rasulullah, al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu junudun, seperti junud itu tentara, jundud tentara, Junaidi itu papa tentara, ya, satpam keamanan. Mujannadah, mereka berkompi-kompi, paling kecil beregu 10 orang, nanti batalion, lama-lama jadi satu peleton dan seterusnya, peleton, batalion dan seterusnya. Lupa saya dulu waktu main uang, ingat, sekarang lupa. Nah, roh-roh ini ternyata idza ta'arafalaha, kalau ta'aruf ya, saling mengenal. Roh-roh itu seperti kita nih Pak, saling ngaji setiap minggu, kemudian bersama-sama kita sering salaman, jumpa, ngobrol, memberi salam. Ketika ada ngadain resepsi, mengundang, dan dia hadir atau tidak hadir kita undang, mereka saling menyapa, menolong, membantu segala macam. Maka itu adalah intalafa, nanti akan saling menarik. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Terus malaikat datang dari semua pintu, masuk dari semua pintu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat ini masuk ke semua pintu. Lalu mereka menyambut, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera kepada kalian karena kesabaran kamu. Fanima'u badar, yaitu kalian mendapatkan tempat kesudahan yang hebat, yaitu Jannatu Aden tadi, surga Aden sebagai tempat kesudahan, tempat setelah selesai kita hidup di dunia dengan menjadi orang soleh,
Nggak bisa didorong ya? Hah? Nggak bisa pindahin? Gaya kencengan ngomongnya, bisik-bisik aja. Ganggu sebelahnya. Disambut malaikat. Kira-kira bayangan kita senang apa enggak, Pak? Bayangin kita masuk ke rumah orang dan itu istana dijaga oleh tentara yang gagah, berwibawa, senjata lengkap, tapi mereka senyum. Selamat, ini memang tempat kamu. Ayo masuk. Di dalamnya ada Allah rajanya, lalu menyambut. Hambaku, silakan nikmati istana ini milik kalian. Kamu sudah ketemu aku. Kamu minta apa dari aku? Hamba ini ngomong, ridhoka ya Allah, ridhomu. Maka fayardau anhu, maka Allah meridhoi dia. Masya Allah. Artinya Allah senang menyambut kedatangan kita. Di pintunya malaikat menyambut, di dalamnya Allah menyambut, menegur, ngobrol. Kira-kira bagaimana kalau kita datang ke istana raja, kita disambut, silakan masuk. Lalu dalamnya banyak makanan, kita makan. Dan kemudian apa aja kita makan? Ya seperti pesta kemarin lah ya, walaupun ada kesalahan teknik. Cuma satu ya, saya baru dengar katanya cuma satu baris itu makan, jadi panjangnya panjang, harusnya dibikin 2 gubuk, kemudian 2 masing-masing sisi kiri kanan, sehingga yang sekitar 700 datang itu bisa cepat makan. Katanya antri sampai ke pintu. Ya Allah, kasihan ya. Nanti itu Mas Iksan, ini mantu saya Pak Haji, yang kemarin Pak Haji nikah, salib. Ini yang pertama ya, biar kenal ya. Ya mantu harus wajib masjid ya. Alhamdulillah, karena anaknya laki perempuan dapatnya laki-laki. Alhamdulillah. Ya. Tahun depan Pak nikah lagi yang ketiga Pak. Ya. Dan karena saya ajarkan berani menikah, lulus S1 harus menikah. Ya, kenapa? Karena tugas bapak anak perempuan itu menikahkan terakhir, sudah selesai urusan. Setelah itu siapkan mereka pekerjaan yang baik, rumah yang baik, kendaraan yang baik, silakan hidup sesuka hatimu. Yang penting ajak anak perempuan saya ke surga. Itu selesai, beres. Alhamdulillah. Jangan takut, hidup sudah ada Allah yang mengatur. Oke. Nah bayangin itu, begitu dibuka pintu surga, malaikat menyambut ya Allah dengan senyum. Ini rumah kamu, karena kesabaran kamu ya Allah, dibalikin itu Pak. Yang dulu kamu subuh ke masjid berat itu, yang hujan-hujan itu, ini balasannya. Kesabaran kamu mengajar keluarga, ini balasannya. Yang dulu kamu susah payah nyari utang agar bisa bayar ujian anakmu, ini. Jadi semua situ udah susah payah udah hilang kalau sudah Allah tunjukkan lewat malaikat. Ini kesabaran kamu dulu di dunia. Lalu siapa itu yang sabar itu? Allah bilang, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang sabar mengharap wajah Allah. Ya, wajhi rabbihim, wajah Rabb mereka. Maksudnya apa ini? Jadi semua urusan yang kita kerjakan hanya Allah yang kita cari, bukan yang lain. Maka disebut mencari wajah Allah. Maksudnya gimana tuh? Letter luck artinya adalah mencari pujian Allah. Kalau kita kerja sama atasan, cari muka atasannya biar senang. Nah ini harapan wajah Allah tersenyum, ya dalam tanda kutip itulah ridho. Mas Rakib dengan Mas siapa anaknya namanya?
Farid. Oh, Farid Sel itu ya. Berarti nama kamu itu. Ya, itu usaha orang tua yang akan lanjutkan untuk kamu nanti. Nah, begitu selesai sarjana, selesai magang, Masya Allah Faridku, ya. Ketika bapak senyum, seperti itulah Allah melihat. Seperti itulah gambaran bahwa orang tua ridho. Ridho berarti senang, ridho berarti menerima, ridho berarti mengakui, ridho juga berarti bahagia karena semua yang kita harapkan dikasih. Bayangin, maka ridho orang tua pada anak itu cukup menerima keadaan anak. Ridho suami istri, menerima istri, senang istrinya itu berbuat apapun yang disukai suaminya. Jadi ridho dalam pengertian yang sangat luas artinya adalah senang menerima si istrinya, menerima anak-anaknya. Allah senang menerima hambanya. Kenapa? Karena hambanya senang menerima Allah sebagai Rabbnya. Maka ucapan kita apa? Raditu billahi robba wa bil islami dinah. Ya Muhammadin Nabiyyu wa Rasulullah. Ridho tiga. Ridho pada Allah, ridho pada Islam, ridho pada Rasulullah. Berarti apa? Kita siap menerima Islam sebagai agama, menerima Allah sebagai Rabbnya, menerima Muhammad sebagai utusannya. Lalu apa? Dibungkus. Kita mengerjakan perintah dan larangan dengan senang hati. Itulah ridho. Maka kita mengucapkan raditu billahi rabba. Saya senang, saya mengakui, saya menerima Allah Tuhanku. Wa bil islami dina, Islam sebagai agamaku. Karena aku ridho, aku kerjakan. Wa Muhammadin nabiyyu wa rasulah, dan Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Berarti ridho yang paling gampang sering saya ungkapkan adalah seperti orang tua menerima anak-anaknya. Selamat datang nak, kamu udah selesai sekolah, pilih mau kerja S2 atau menikah. Kerja dulu, ya udah silakan kerja, tapi tahun depan nikah. Mau usaha, silakan. Pengen tahu caranya nyari duit, oh ternyata susah ya anda ya, sebulan 3 juta, berat ya. Berarti orang tua kamu itu nyokolain kamu. Wow, nggak terhitung. Kalau udah ridho, nggak dihitung-hitung lagi. Allah ridho dengan hambanya, tak terhitung lagi. Tuh kesabaran kamu mengerjakan perintah-perintahku, ini untuk kamu semua. Masya Allah. Udah gitu dikasih pasangan lagi, yaitu bidadari yang mutahharah, yang suci. Lalu bagaimana pasangan di dunianya? Pasangan dunia kalau dia solehah, dapat ridho suami, maka akan bertemu menjadi istrinya lagi di akhirat, di surga. Luar biasa. Kalau dia berjuang membela Allah, agama Allah, lalu meninggal, dia tidak mati, dia hidup diberi rezeki oleh Allah, dan nanti di surga dia punya pasangan yang banyak. Gak usah khawatir dan tidak terjadi berantem, gak ada cemburu. Semuanya mendapat kenikmatan Allah, bidadari yang dahsyat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asik. Alhamdulillah. Siapa lagi nih Pak yang sabar ngeliatin wajah Allah? Wa aqamus shalah, yaitu mereka yang menegakkan sholat. Siapa mereka ini? Yaitu ayah bundanya mengajar, mendidik, membiasakan, membudayakan anak-anaknya, mendidik tabiat anak-anaknya sholat 5 waktu dimanapun kapanpun. Pesannya setiap berangkat sholat 5 waktunya, semua waktunya. Usahakan berjamaah, usahakan di awal waktu, selalu. Dan ternyata Allah jamin dalam surat Toha ayat 132. Sering saya sampaikan juga, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu menegakkan sholat. Jadi kalau ayah anda ini, ayah-ayah, papa-papa, papi-papi, didi memerintahkan anak-anaknya, itu tugas, kewajiban.
Dan anak-anak jangan bilang cerewet ya. Tunjuk itu ayatnya. Wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan keluargamu negakin sholat. Walaupun udah nikah, tetap ingatkan mereka sholat. Karena tidak ada pekerjaan yang terbaik di dunia ini kecuali sholat. Satu-satunya pekerjaan terbaik dan satu pekerjaan yang terus ditunggu itu sholat, waktu sholat. Ya, Mas Perno dari waktu-waktu nunggunya sholat aja. Nanti subuh udah tadi azan, udah sholat. Nunggu apa lagi? Waktu duhur. Duhur selesai, nunggu apa lagi? Waktu asar. Asar selesai nunggu maghrib. Maghrib selesai nunggu isya. Isya selesai nunggu subuh. Dan seterusnya begitu, nggak pernah berubah ini. Sampai akhir Mas Farid menunggu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nunggu kematian. Tugas kita di dunia cuma dua, yaitu nunggu waktu sholat dan nunggu mati. Maka dunia berputar cuma itu. Karena itu waktu-waktu sholat penuhi panggilan Allah itu, isi itu sesibuk apapun kalian. Apalagi baru gaji 3, 4, 5, 10 juta. Kok berani dengan sholat? Rezeki Allah yang ngasih. Dan kalau sholatnya bagus, itu rezeki datang bertubi-tubi, tak disangka-sangka. Ya, nahnu narzuquka, kamilah yang berikan rezeki kepadamu. Surah Toha ayat 132. Kami beri rezeki buat kamu, bukan pekerjaan kamu, bukan ayah kamu, bukan usaha bapak kamu, bukan. Allah lewat via siapapun yang kehendaki. Ya. Maka jangan merasa ini kerja saya ayanda, ini kerja saya ayah, ini kerja saya bunda, ini kerja saya mami. No. Itu nahnu narzuquka, kamilah berikan rezeki buat kamu. Maka Prabowo tidak perlu merasa harus balas jasa. Jadi presiden sekarang Pak Prabowo, saya pesan baik-baik, kalau sampai video ini kepadanya, itu bukan warisan dari orang itu. Itu Allah menghendaki jadi presiden. Karena itu bawalah rakyatmu dengan keadilan, dengan hukum yang adil, kepada rakyat yang adil yang sudah dijanjikan itu. Bukan pemberian dia juga dikasih sama Allah 2 kali, sebelumnya 2 kali, dan seterusnya. Allah yang kasih. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Allah, mereka berinfak dari sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka, sirran wa alaniyatan, yaitu yang rahasia, sir, dan yang terang-terangan. Jadi Bapak Ibu gak usah takut, gak usah khawatir. Sedekah itu boleh kelihatan, boleh orang tahu. Diumumkan pengurus masjid nggak apa-apa, dikasih laporan kayak Pak Dokter Baskoro, ya itulah kelihatan. Oh, sedekah per bulan sekian, kelihatan nggak apa-apa, sebagai motivasi. Tanggung jawab moral, tanggung jawab publik itu buat laporan, tempel, bagus. Terus kita bagaimana pas baca, kok namanya ada tapi nggak ada isinya? Ya isi sebagai apa namanya? Sebagai rasa tanggung jawab, rasa kebersamaan, rasa ukhuwah, menikmati fasilitas masjid yang megah, ya. Walaupun bocor di mana-mana, tapi kan ini indah, AC, dan nggak usah berantem mengenai AC, mengenai waktu komat. Yang wajib bijak itu kita, bukan waktunya. Tolong ditambahin waktunya. Nah kalau datang terlambat terus ya sama aja, bertambah setengah jam dan terlambat terus. Jadi yang kita rubah itu bukan jamnya waktu, tapi kitanya yang merubah. Masa soal kita aja berantem. Dan kata Pak Haji Bunyamin,
bosan banget sih bahas masalah begitu. Enggak ada kehidupan lain apa yang dibahas lebih enak, lebih indah gitu. Saya baca bener banget di komen. Kalau Pak Haji ini mah enak, ikuti yang saya katakan ya, cari yang sama, akidah kita sama ya kan. Walaupun ini berbeda tapi kita sama, ibadahnya bersama, jadi nikmat, nggak usah berantem soal AC. Kedinginan ya pakai jaket kayak Pak ini, karena kita nggak bisa ikuti semua orang. Nah ini belum pakai jaket, jadi udah mengikuti yang sudah ada. Gak usah berantem dan gak usah dibalas dengan kata-kata yang menyakitkan ya Pak Gaya. Biasa aja, makasih Pak, dikasih tahu udah gitu aja, gak usah. Jadi seru. Kata Pak Haji Benyamin, ya Allah yang begitu perlu dibahas, nggak ada yang lain apa? Saya nggak malas baca juga. Ya, memang kalau nggak begitu nggak ramai. Cuma kita beri apresiasi, sekaligus kita ingatkan ya. Memang kata-kata itulah yang menyakitkan orang. Kalau begitu berhati-hati dalam kata-kata. Takutnya kalau soal ghibah, soal ngomongin orang, soal bicara dengan lawan atau teman sahabat, itu bisa menghalangi dia masuk surga. Maka maafkan dan terus bina, sehingga yang kita keluarkan kata-katanya yang dua saja, bajik dan bijak. Kita usahakan ya. Kalau enggak ini mendingan komen atau kita hapus dari halaman kita. Yang tidak tahu kita hapus, yaitu hapus Anda. Kalau Pak Boskor bisa hapus karena dia admin. Ya udah. Nah, menginfakkan rezeki yang Allah kasih ini rutin yang paling bagus, karena rutin inilah yang menjadi istiqomahan. Maka nanti Allah akan bukakan lagi rezeki. Malaikat yang mendoakan ya, memberi kabar gembira, kamu masuk surga. Dan orang-orang udah mati pengen kembali karena ingin sedekah. Dan sedekah itu bukan hanya duit, tapi semua amal baik sedekah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu sedekah. Jadi makanya orang meninggal pengen balik ke dunia, pengen sedekah, pengen berbuat baik. Terleknya sedekah pemberian kepada orang lain, baik berupa jasa, ilmu maupun harta. Jadi apapun yang berikan yang baik itu sedekah. Jadi jelas, ulangi ya. Kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu sedekah. Yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, yaitu menolak keburukan dengan kebaikan. Maksudnya adalah membalas. Kalau orang berbuat buruk, berucap buruk, kita ucapkan subhanallah. Kalau bagus, masya Allah. Kalau dia memberi sesuatu yang baik, alhamdulillah. Yang kurang baik, subhanallah. Yang menakjubkan, masya Allah. Atau kata-kata umum, la haula wala quwwata billah, masya Allah. Terus apa lagi? La ilaha illallah. Baca sholawat. Pokoknya semua kalimat yang baik dianjurkan ketika mendapati, melihat, mendengar sesuatu. Melihat, mendapati, mendengar sesuatu. Bagus, hebat, masya Allah. Kurang bagus, jelek, subhanallah. Kok lihat orang kuat, la haula wala billah. Kata-kata baik, maka itu akan frekuensi, akan keluar energi yang bagus. Namanya neurotransmitter. Ya, ini ayah-ayah saya kemarin ngisi di Sinar Cendekia. Saya menjelaskan tentang dua perkara. Yang pertama tentang atmosfer, dan yang kedua tentang neurotransmitter. Dahsyat sekali itu. Setengah jam itu baru selesai. Ya. Atmosfer
Bapak Ibu, kita semua berada dalam atmosfer. Atmosfer yang saya maksud adalah suasana. Nah, suasana itu akan membentuk seseorang, menjadikan seseorang jadi apa? Karena atmosfer. Bayangkan kalau keluarga ini ribut, kacau, kata-kata kasar, itu jadi semua anaknya kasar, jadi semuanya ribut, kata-katanya nggak enak. Di luarnya dia jadi jagoan. Tapi begitu atmosfer yang penuh humble, kasih sayang, ramah, enak, anak-anak lembut, anak-anak yang baik, ucapannya baik, luar baik, Masya Allah, ke bawah atmosfernya sampai kemanapun dia ingat orang tuanya, dia ingat membayangkan bagaimana orang tuanya. Itu atmosfer. Sudah kita bayangkan bagaimana ya, imam yang bagus, bacanya enak, itu jamaah terbawa. Di Mekah, Madinah bagus, begitu ada subuh nggak bagus. Ada satu imam yang sekarang itu bacanya kurang kena, suaranya hilang, baca cepat. Nah itu hati kita ngomong, nggak enak. Kita harus sholat padahal. Alhamdulillah, orang tua yang lembut akan menjadikan keluarga anak-anaknya insya Allah ke bawah lembut. Itu atmosfer. Dan ucapan orang tua mengatakan dia jadi apa. Itu orang tua ngomong, kamu sekolah yang bagus, yang pintar, kemudian kamu jadi soleh, hafal Quran. Setelah itu jadi orang kaya, yang bahagia, yang sejahtera, yang jadi orang kaya yang baik, yang berkah hidupnya, semuanya berkah. Itu kejadian akan terjadi. Baik kalau mengancam, disermoni, yang membandingkan, itu juga akan kejadian. Jadi atmosferlah kemudian luar biasa. Maka saya jelaskan sedikit tentang saya itu neurotransmitter. Kita itu punya energi, dan energi kita keluarkan, Pak. Setiap keluar itu hawanya orang akan bau atau enggak. Bapak mohon maaf, saya suka nyontohin itu, bau ketek misalnya. Itu atmosfernya jelek, kemudian juga energi yang kuat jelek. Lalu orang apa responnya? Bau, tutup mulut, tutup ini hidung dan seterusnya. Ternyata itu Pak, energi yang kita keluarkan itu membentuk orang. Dan kami coba, ternyata semua ini anak sekolah ya, waktu itu ngisi di SMPDT. Anak ini ada 2 anak kita contohkan. Yang satu itu kita sebut namanya, katakan yang baik. Dia sanggup, dia bisa, dia kuat, dia hebat, bisa ngangkat besi itu. Ternyata apa? Dia kuat, bisa ngangkat. Begitu kita bilang, yang satu lagi lemah, nggak sanggup, letoy, ya, tidak punya kekuatan. Begitu dia masuk ruangan, angkat itu nggak kuat, Pak. Ternyata energi yang kita sampaikan lewat ucapan itu sampai ke dia. Dalam ilmu fisika, energi yang cepat melesat itu peluru yang bucel, Pak ya, tumpul, itu bisa masuk tembus dengan cantik, lubangnya pun cakep, nggak ngerusak. Bayangkan energi yang dikeluarkan begitu besar, melesat cepat, tembus kepala, tembus tulang, padahal itu lancip. Sebutnya malah itulah peluru tajam, padahal nggak tajam. Itu bisa masuk, luar biasa. Nah, ini namanya neurotransmitter. Semua orang mengeluarkan energi. Nah, energi yang mana kita keluarkan? Kalau energi buruk, Pak, tetangga nggak enak, depan belakang nggak enak, kemudian anak-anak nggak enak, kalau jemaahnya nggak enak. Maka dalam sebuah ajaran Rasulullah bahwa kalau seorang imam nggak disukai sama jamaahnya, dia makruh jadi imam.
Maka perintahnya apa? Ya, saya berusaha kalau pas jadi imam, kecuali subuh ya, itu adalah cepat. Yang panjang. Maghrib cepat seukuran surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Isya panjang dikit. Subuh memang disunahkan panjang. Biasanya 1 halaman yang dibaca. Kalau Isya setengah halaman. Kalau Maghrib itu 3 baris sama 2 baris cukup. Ya. Jadi Maghrib, Isya, subuh 2 halaman selesai. Oke. Itu namanya atmosfer dan neurotransmitter. Yang keempat, yang kelima sekarang. Kita lagi sorot ya. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Orang-orang menurut janji Allah. Janji kita ada berapa? Coba kita turutin. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba ikuti sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janji pertama kita kepada Allah. Apa itu? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pertama, berarti kita mengakui, berjanji dan tidak akan mengingkari bahwa Tuhan kita, ilah kita, Rabb kita hanya Allah. Yang lain bukan Tuhan. Satu. Yang kedua, satu baris sekaligus, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kedua. Yang ketiga, lihat. Bapak Ibu masih ingat ketika sholat yang dibaca apa itu? Salah satu apa? Halo? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, itu yang ketiga. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, perjuanganku, ya, usahaku, kerjaku, karirku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tuh, seirama, sejalan. Itu ketiga. Yang keempat, itu yang kita lupa di alam rahim. Itu yang pertama sebenarnya, tapi kita sebut yang keempat. Yaitu apa? Alas tu berbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada kita, pada ruh kita di dalam rahim ibu, apakah aku ini Tuhan kamu? Jawab kita apa? Bala syahidna. Benar ya Allah, kami menjadi saksi. Jadi kita udah berjanji, ya. Nah kita penuhi itu. Nah dari semua itu 4 hal ini ditambah 1 ketika menikah adalah saya terima nikah dan kawinnya, ya, si A binti si B dengan mas kawin tersebut tunai. Dengan menerima itu berarti siap diberi tanggung jawab, mengambil alih dari mertuanya untuk diteruskan kehidupannya minimal setara, ya, kesejahteraannya, bahagianya, senangnya, ya, setara. Dan kalau bisa dan harus bisa lebih dari yang dia ambil dari orang tuanya itu. Jangan kurang, harus lebih dan terus lebih baik. Kenapa? Kalau anak sudah bahagia sama orang tuanya dari kecil sampai dia sarjana, begitu diambil si laki-laki itu mestinya lebih dari apa yang diambil dari orang tuanya atau mertuanya, ya. Sekaligus biar dengar nih anak-anak kami, ya. Nah itu 4 perjanjian. Kita punya sumpah dengan 4 janji ini. Lalu si laki-laki itu ngomong, baca silat taklidnya, yaitu apa? Muasyarah bil ma'ruf, yaitu akan menggauli, akan menjadikan, akan terus menjadikan
itu dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, yaitu dengan baik, mulai dari kata-katanya, sapaannya, sandingannya, kebersamaannya, hartanya, semuanya harus baik, karena itu sudah janji. Nah, dari 4-5 janji ini harus ditepati. Alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq, yaitu memberi janji kepada Allah dan tidak mau melanggar perjanjian itu. Siap ya? Insyaallah kita akan laki-laki nih Bapak Ibu. Bu, ya suami-suami, dan ajarkan pada anak-anak laki-lakinya untuk yufuna bi'ahdillah, yaitu memberi janji, berusaha. Pak belum bisa, selalu berusaha. Pak belum bisa, selalu berusaha. Ya, milik Allah untuk bisanya, tapi usahanya wajib. Oke. Yang terakhir adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, yaitu orang yang menyambungkan orang yang terputus, menghubungkan orang yang terputus, mendamaikan orang yang sedang bercerai, mendamaikan orang yang sedang punya masalah. Itu yang keberapa? Yang hitung tadi ya. Jadi kalau ada keluarga yang renggang, satukan. Tetangga yang berantem, damaikan. Dan yang terakhir adalah wa yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah, sekaligus wa yakhafuna su'al hisab, takut kepada hisab yang buruk. Maka kita berdoa, Allahumma ja'al, ya Allah jadikan hisaban yasira, hisab yang mudah, hisab yang baik, insya Allah. Itu yang terakhir, yaitu takut kepada Allah dan takut kepada hisab yang buruk. Ya, itu kira-kira yang kami baca. Sementara disimpulkan sementara, karena ilmu milik Allah luas, kami baru baca segitu, sudah luar biasa ya dahsyatnya, yaitu surga Aden dipersiapkan bagi yang pertama, orang-orang yang soleh. Siapa mereka? Ajak bapakmu. Siapa lagi? Istrimu. Lalu siapa lagi? Anak-anakmu, keturunanmu. Lalu siapa lagi? Teman-teman, sahabat, kerabat, tetangga, semua ajak ke surga. Lalu di surga itu malaikat menyambut dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ya, ini tempat yang kamu inginkan dan Allah janjikan, masuk, masuk, Allah telah menunggu. Masya Allah. Malaikat mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena kesabaran kamu. Maka syaratnya soleh, yang pertama adalah dia sabar, mengharap wajah Allah. Yang kedua adalah kesimpulan ya, mendirikan sholat. Yang ketiga berinfak dari rezeki yang Allah berikan. Kemudian menolak keburukan dengan kebaikan atau membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kemudian membayar, memenuhi janji yang sudah dia janjikan baik pada Allah pada sesama, ya. Kemudian menyambungkan yang terputus, mendamaikan yang sedang punya masalah atau berantem. Kemudian menyenangkan orang yang susah, menghibur mereka dan seterusnya. Itu bagian dari orang-orang yang kelak akan Allah masukkan dalam Jannatu Aden, yaitu surga-surga Aden, yaitu surga yang isi taman-taman dalamnya, mengalir bawahnya sungai-sungai, dan kemudian ada bidadari dan Allah ridho. Semoga manfaat. Silakan kalau ada mau bertanya. Silakan Pak Haji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, kalau kita pagi ini duduk bersama bermajelis mendengarkan ilmu dari Ustaz, kita ingat ayat dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Dan ada ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Iya. Itu mau dijelaskan, Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Haji Karmo. Itu untuk kita semua pertanyaannya ya. Allah tidak ciptakan manusia kecuali untuk ibadah. Betul bahwa tadi terkait juga dengan janji kita kepada Allah untuk ibadah, yaitu memenuhi janji kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan larangan. Nah, salah satu perintah setelah ibadah mahdoh yang menyambung sekalian, yaitu ikut kajian siapapun gurunya. Kami ada ilmu yang kita bisa ambil dan kita kerjakan. Nah, ada dua ibadah namanya mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang sudah Allah tentukan. Nama ibadahnya apa, bagaimana cara melaksanakannya, tempatnya di mana dan waktunya, itu ibadah mahdoh. Contohnya sholat. Namanya ibadah itu sholat. Waktunya ditentukan oleh Allah. Kita mau kuta, yaitu ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Waktunya adalah ditentukan terkait dengan matahari. Ya, pertama subuh, ketika matahari sudah mulai fajar sodik, jadi sudah tampak garis putih di ufuk timur, maka masuklah dia fajar. Setelah itu matahari terbit sampai tinggi, sampai tengah-tengah, lewat sedikit masuk waktu zuhur. Ketika mencondong ke barat, sudah bayangan sama dengan benda, lewat sedikit atau sama, maka masuklah waktu asar. Matahari tenggelam, lewat sedikit, maka masuklah waktu maghrib. Kemudian mega di sebelah barat sudah menghilang merah, maka masuklah waktu isya. Begitu seterusnya. Itu mahdoh yang pertama. Sholat waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan juga. Boleh di rumah, di bagian belakang kalian. Kalau laki-laki ke masjid, ya, wanita paling dalam. Kalau masjid jangan dilarang kata Rasulullah, karena wanita itu lebih ngerti di rumah sendiri, nggak ada jamaah, maka dia datang ke masjid, dia berjamaah dan tempatnya sudah tertutup dengan baik sehingga tidak terjadi fitnah dengan laki-laki, maka aman dia sudah berjamaah di masjid. Ya. Kemudian caranya ada kaifiatnya, kaifiat sholat, takbiratul ihramnya, rukuknya, i'tidalnya, udah tahu tentukan lewat Rasulullah Muhammad SAW dengan fikih. Maka itu ibadah mahdoh pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Ditentukan waktunya, kapan, di bulan Ramadan. Lalu mulai kapan? Fajar terbit, fajar sampai terbenam matahari. Itu waktu yang digunakan untuk berpuasa. Hanya sebulan, hanya setahun sekali di bulan Ramadan, dan wajib mengerjakannya. Yaitu contoh yang kedua. Yang ketiga, zakat. Tentukan besarnya, dari berapa kali berapa. Kalau sudah haul, sudah setahun, ya, kemudian sudah cukup nisabnya sampai berapa minimal dikeluarkan, seharga berapa, sudah diatur oleh Allah dan diberikan pada siapa? 8 asnaf. Jadi waktunya kapan? Ketika sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, ya, ditentukan juga kepada siapa diberikan. Jadi namanya zakat diambilkan dari harta tertentu, kadar yang tertentu. Kalau sudah kumpul setahun, kemudian sudah mencapai nisab dan diberikan pada siapa, itu sudah ditentukan. Beda dengan sedekah. Kemudian haji hanya di Mekah, hanya di Arafah, Musdalifah, Mina, dan di sekitar Ka'bah. Itu tempat haji. Waktunya ditentukan hanya bulan Dzulhijjah, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya itu urusan haji. Tempatnya di sana, waktunya tentukan, caranya manasik, ya, khudu manasikan, ya.
ambil manasikku, ya. Kemudian sholat kamu kerjakan kalau kamu lihat sebagaimana aku lihat aku sholat. Kemudian apa lagi? Yaitu ibadah pemantau lagi apa? Nah, itu contohnya 4 ya udah ya. Yaitu sholat, puasa, zakat, haji. Itu contoh madhah Pak Haji. Nah kemudian yang boleh madhah, ibadah umum yang belum ditentukan tata caranya. Contoh sedekah. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnahum. Berinfaklah kamu sebagian harta yang sudah dari Allah berikan pada mereka. Artinya ya sedekah. Berapa berinya? Terserah. Allah perintahkan untuk aurat kamu. Nah, nutup bagaimana? Aurat wajib nutupnya, tapi untuk pakaian seperti apa? Nah, itu ghairu mahdoh. Sedekah ghairu mahdoh. Terus apa lagi? Senyum ghairu mahdoh. Ya, semua amal yang belum diatur oleh Allah dan Rasulnya, waktu tata caranya namanya ghairu mahdoh. Ya. Bisa ditambah contoh Mas? Ghairu mahdoh, apalagi menolong orang kesusahan. Kalau di jalan ada batu kita pinggir, itu ghairu mahdoh. Dan ghairu mahdoh bisa sendiri, bisa rame-rame. Dan nanti bisa hukumnya bisa kifayah, bisa non kifayah. Ya, kalau di batu di tengah jalan ada 3 orang, salah satu cukup mengambilnya. Tidak semua 3 orang. Ada nenek mau nyebrang, ya. Ada 10 orang kita berteman, nggak usah semuanya menyeberangkan. Nanti bikin macet. Cukup 1 orang saja yang menyeberangkan atau 2 orang yang menyetop mobilnya. Nah, ibadah-ibadah yang belum diatur tata caranya, waktunya oleh Allah Rasulnya, maka namanya ghairu mahdoh. Begitu Pak Haji. Ada lagi Pak Mas Rakib? Gak ada? Terima kasih ya sudah masuk pas ya, tadi 25, 35. Kita doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma qannina bima razaqtana wa barna fihina wahruf alaina birahmatika rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna dzalimin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Duhai Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang tak pernah pandang sayang. Ya Hayyul Qayyum, rahmatika astaghith. Sayangi kami semua ya Allah, dan kami beristighosa kepadamu, maka tolonglah kami dengan rahmatmu. Duhai Allah, sayangi, cintai kami semuanya, dan izinkan kami mencintaimu semampu kami, beribadah kepadamu semampu kami, berusaha sebaik mungkin ya Allah. Namun Kau berikan pula kami keterbatasan dan kelemahan, maka ya Allah dengan itu ampuni dan maafkan kami. Ya Ghaffar ighfir lana, maka terimalah tobat kami. Ya Tawwab alaina, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ya Razzaq urzuq lana, berikan kami rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, yang berkah, yang mencukupi dan terus cukup. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Dari Allah yang Maha menjadikan hidup yang lebih baik dengan rahmat dan cinta-Mu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, teman-teman kami, jamaah kami, sahabat kami, dan siapapun yang kenal dengan kami atau kan mengenalnya ya Allah. Jadikan hidupnya lebih baik dan ampuni semua dosa kami, yang sengaja, tidak sengaja, yang besar, yang kecil, yang sejak kami balik hingga saat ini ya Allah, bahkan dosa yang akan datang ampuni
tanpa kecuali. Maafkan segala khilaf kesalahan kami, dan ya Allah wafatkan kami husnul khotimah. Jadikan anak-anak kami soleh dan solihah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-solihah, anak-anak yang mengantar kami ke surga ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami, menjadi penenang, penyejuk hati dan mata kami, dan menjadi kekuatan cinta kami, mengantarkan mereka ke dalam surgamu, dan mereka mengajak kami ke surga, menolong kami di masa tua, dan menemani kami masa tua hingga kematian kami husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafurul alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman di TikTok, nanti ditengok di YouTube-nya ya, dari Asyik Official, di subscribe, di like, komen, dan di share. Terima kasih semuanya. Salam cinta, sejahtera, bahagia, sehat dan kaya. Salam. Sampun kan salam tadi.